Oh, dikawal oleh banser ya teman-teman. Walaupun ini tidak berada di dalam masjid, namun para biksu ini beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Bolehkah masjid digunakan untuk ibadah orang non-muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini ada sekelompok biksu yang diizinkan masuk di area masjid. Bukan di dalam masjid ya, tapi di serambi masjid. Lalu kemudian biksu tersebut ini melakukan ritual, yaitu berdoa sesuai dengan keyakinan mereka. Tentu mereka ini berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang non-muslim. Jadi kita sebagai kaum muslimin ini dibolehkan untuk bermuamalah kepada orang-orang non-muslim ataupun orang-orang kafir. Namun ini sebatas bermuamalah dalam keduniaan, bukan dalam keyakinan masalah akidah. Namun kalau masalah akidah ini tidak dibolehkan dalam agama Islam. Misal kita ini mengucapkan hari raya mereka ya, misal selamat hari Natal dan lain-lain, itu tidak boleh. Namun kalau kita ini bermuamalah kepada orang non-muslim ataupun orang kafir di dalam agama Islam, kita ini dibolehkan selagi di situ tidak ada pelanggaran syariat. Nah, teman-teman, bahkan Nabi SAW itu bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Namun apa yang ada di dalam video ini, orang-orang biksu ini, mereka ini berdoa meminta kepada selain Allah. Namun dilakukan di serambi masjid. Apakah boleh, teman-teman? Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video tersebut ya. Masjid Baitur Rahman ya, salah ya. Nah, ini biksunya. Jadi berada di serambi masjid ya. Masjid ya, Bengkal Kerangan Temanggung. Oh, Masjid Baitur Rahmah, Bengkal Kerangan Temanggung. Oh, dikawal oleh banser ya teman-teman ya. Kita ulangi. Dikawal oleh banser. Beristirahat gitu ya. Diberi makan dan minuman ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini diizinkan oleh takmir masjid, namun berada di serambi masjid, di luar masjid, bukan di dalam masjid. Namun yang anehnya ya teman-teman ya, dan saya menjumpai video lagi, yaitu para biksu ini berdoa sesuai dengan keyakinan mereka di masjid tersebut. Bukankah masjid ini adalah tempat beribadah untuk kaum muslimin dan mentauhidkan Allah ya teman-teman ya, menyembah Allah. Di situ tidak ada patung ataupun tidak ada berhala. Karena kita sebagai kaum muslimin masjid adalah tempat suci untuk beribadah kaum muslimin. Namun kenapa masjid itu malah dibuat untuk beribadah oleh orang non-muslim? Oke, mari kita simak videonya ya. Nah ya, walaupun ini tidak berada di dalam masjid, namun para biksu ini beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, teman-teman, ini yang tidak boleh ya. Karena apa? Karena kita sebagai kaum muslimin ya, tempat masjid itu adalah tempat untuk beribadah kaum muslimin, untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Di situ tidak ada penyembahan berhala. Namun kenapa mereka ini membolehkan mereka beribadah di tempat suci, yaitu di masjid, walaupun tidak di dalam masjid ya teman-teman ya. Nah, ini adalah toleransi yang kebablasan. Nah, teman-teman, kalau memang ada maslahatnya ya, kita menolong orang non-muslim, mungkin mereka ini kecapean, ya ini mungkin bisa ditoleransi ya teman-teman ya. Namun kalau sudah dijadikan tempat untuk beribadah oleh orang-orang non-muslim, nah ini yang jadi masalah. Nah, ini tidak boleh karena sudah berurusan dengan masalah akidah, masalah keyakinan. Ya, kalau masalah bermuamalah di dalam agama kita ini dibolehkan dengan orang-orang non-muslim.
Nah, oke teman-teman. Jadi ini ada nasihat, ada penjelasan yaitu dari Ustadz Mujiman, yaitu dai dari Muhammadiyah. Ya teman-teman ya, dai Muhammadiyah ini mereka ini sama halnya dengan dai Salafi. Mereka ini berdakwah seiringan dengan memerangi tahayul bid'ah dan khurafat. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Bolehkah masjid digunakan untuk ibadah orang non-muslim? Ini pertanyaan dalam, Ya. dan untuk menjawab pertanyaan ini harus sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati karena memang ketika menyangkut hubungan muamalah kepada orang yang berbeda agama, itu harus diperhatikan, dibedakan mana bab akidah dan mana bab muamalah. Dalam bab muamalah, kita sebagai umat Islam itu tidak boleh menzalimi orang yang berbeda agama. Adamu adiyatihi fi malihi wa damihi wa irdihi. Tidak boleh mengganggu mereka dalam hartanya, tidak boleh mengganggu mereka darahnya, tidak boleh mengganggu mereka kehormatannya. Jadi kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita juga tidak boleh berbuat semena-mena kepada mereka. Kata hadis Nabi, man adza dhimmiyan fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, dalam hal ini maksudnya non muslim, maka Nabi justru menjadi musuh orang yang mengganggu tadi pada hari kiamat. Ini dalam masalah muamalah jelas. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Boleh tidak menumpahkan darah mereka? Tidak boleh. Kata Nabi, man qatala mu'ahadatan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang beda agama yang terikat perjanjian damai, tidak mencium aroma surga. Dalam masalah yang lain, Al-Quran mengatakan, la yanhagumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang beda agama. Wa tuqsitu ilaihim, tidak dilarang berbuat adil. Nah, Al-Quran juga mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi jelas ayat-ayat tentang muamalah. Artinya dalam berbuat baik jelas. Tapi dalam konteks agama, Al-Quran sudah menuntunkan kepada kita, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau non muslim sebatas masuk masjid boleh. Sebatas masuk masjid. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, demikian pula Imam Ibnu Hazm menjelaskan boleh. Karena yang dilarang masuk itu adalah kalau di Masjidil Haram. Al-Quran mengatakan, fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hada. Fala yaqrabu Masjidil Haram ba'da amihim hada. Coba nanti dicek ayatnya ya. Agar mereka tidak mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, kenapa? Innamal musyrikuna najasun. Karena orang musyrik itu keyakinannya najis, maka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Al-Quran tidak mengatakan janganlah mereka masuk ke masjid-masjid, tapi disebut Masjidil Haram. Artinya kalau masjid yang lain boleh. Jadi orang beda agama masuk masjid, kalau masjid yang lain selain Masjidil Haram itu boleh. Kalau ada maslahat dan la wilayata fihi, tidak mengintervensi. Kalau tidak ada maslahat dan mengintervensi, jelas tidak boleh. Contoh ada maslahat itu tukang servis apa misalnya AC, misalnya AC, karena itu produksi dari tempat yang jauh dan teknisinya cari yang muslim susah misalnya. Atau arsitek, boleh enggak? Boleh. Ada maslahat. Tetapi kalau kemudian masuk masjid, kemudian di situ beribadah dengan apa namanya sesuai dengan keyakinan mereka, maka dalam agama kita batasnya sudah jelas. Dalam urusan agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selagi di situ masih memungkinkan untuk diminta di tempat lain, maka itu hendaknya diminta di tempat lain. Kecuali kalau kemudian diminta di tempat lain nanti menimbulkan mudarat, nanti menjadi fitnah,
maka itu ada pertimbangan lain menghindari mudorot. Tetapi pada prinsipnya hukum asalnya masjid tidak diperuntukkan untuk menyembah berhala. Masjid tidak diperuntukkan untuk menyembah selain Allah. Masjid hanya diperuntukkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Mujiman hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah yaitu orang non-muslim yang beribadah di masjid. Mereka ini melakukan ibadah dengan sesuai keyakinan mereka. Nah, teman-teman, jadi apa fungsi masjid ya? Masjid ini adalah fungsinya untuk tempat beribadah kaum muslimin. Untuk menyembah siapa? Menyembah Allah. Namun kenapa biksu ini, orang non-muslim ini diberi izin untuk melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran yaitu agama Islam. Jelas-jelas agama Islam ini mentauhidkan Allah. Namun orang non-muslim ini kan mereka ini menyembah berhala. Dan tentu masjid ini tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan karena mereka menyembah berhala. Nah, teman-teman, jadi kita sebagai kaum muslimin ya harus jeli, harus tahu bagaimana cara kita ini bermuamalah kepada orang-orang non-muslim. Kalau perkara dunia, kita bermuamalah boleh-boleh saja. Namun kalau perkara agama, perkara akidah, nah itu ada batasannya. Dan kita sebagai kaum muslimin harus berpikir cerdas, jangan gampang atau jangan gampangan gitu ya. Karena ini bertentangan dengan akidah. Dan ini bisa menimbulkan fitnah. Nah, teman-teman, lalu yang saya heran ya, kenapa ini untuk kritikan ya, teman-teman? Kenapa hanya kelompok itu yang membolehkan ya? Misal ya, Masjid Muhammadiyah ataupun Masjid Salafi atau Masjid Al-Irsyad dan masjid-masjid yang ada di Indonesia ini tidak ada yang memberi izin ya. Karena mereka ini tahu, karena apa? Karena ini bertentangan dengan akidah dan kita sebagai muslimin ya, ini bertoleransi ada batasannya. Bukan kebablasan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini perlu diluruskan ya teman-teman ya. Jangan sampai kita ini menggampangkan yang namanya toleransi. Karena di dalam agama Islam kita ini sudah diatur bagaimana cara bermuamalah dengan orang-orang non-muslim. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.